Salam sejahtera, sahabat-sahabat GBIB. Jumpa lagi dalam acara Night Call. Saya Pendeta Ian Yona Lumanau, Ketua Majelis Jemaat GBIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok. Sahabat-sahabat GBIB, sebelum kita menutup hari kita dengan istirahat, mari kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari kami boleh berkegiatan. Kami mau beristirahat, namun kami mau disapa dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu tolonglah kami dengan kuasa ilahi Roh Kudus-Mu ketika ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya membaca dalam Filipi pasal 2 pada ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara sahabat GBIB, dari banyak raja-raja dalam kerajaan Israel, saya teringat satu raja atau seorang raja namanya Rehabeam. Dia adalah cucu dari Raja Daud, anak dari Raja Salomo. Setelah Salomo meninggal, dia diangkat menjadi raja atas orang Israel. Tentu saja kita memahami menjadi raja atas orang Israel, tentu saja itu atas seizin Tuhan atau sekehendak Tuhan. Tidak ada raja Israel yang mau menjadi raja atas kehendaknya sendiri. Tetapi ketika Rehabeam menjadi raja, maka dia memerintah dengan keras dan kejam. Ibaratnya ayahnya memerintah dengan cambuk dan dia memerintah dengan cambuk yang ujung-ujungnya berada besi. Artinya dia memerintah dengan menaikkan pajak yang amat sangat besar dan banyak bagi rakyatnya. Karena itu kemudian rakyatnya memberontak. Saudara-saudara, kenapa Rehabeam memerintah dengan kejam atau tidak mengikuti kehendak Allah? Saudara-saudara, karena dia menjadi egois, karena ia menjadi berorientasi kepada diri sendiri. Kepentingan diri sendirilah yang dia pentingkan. Saudara-saudara, pembacaan kita dalam surat Filipi, pergumulan orang-orang atau jemaat yang ada di kota Filipi itu adalah pertentangan satu dengan yang lain. Kenapa mereka bertentang? Karena mereka egois, karena mereka mementingkan diri sendiri, menganggap dirinya yang utama, orang lain tidak perlu diperhatikan atau tidak perlu dipedulikan. Dan ini bahaya
yang mengancam pada jemaat di Filipi. Contohnya antara Sintike dan Euodia yang terjadi ketegangan antara mereka. Karena itu Rasul Paulus harus menasehatkan mereka. Dan di dalam pembacaan kita bersama, Rasul Paulus menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan merendahkan dirinya. Ia adalah Tuhan, ia adalah Maha Kuasa, tetapi mau menjadi sama dengan manusia. Mau mengosongkan dirinya. Tentu saja tidak bermakna ia tidak menjadi Tuhan lagi. Tetapi ia merendahkan diri untuk menjadi sama dengan manusia, supaya manusia juga diselamatkan. Dengan menunjuk kepada Yesus Kristus itu, Rasul Paulus menghendaki supaya jemaat-jemaat yang ada di kota Filipi itu untuk tidak menjadi sombong, tidak mementingkan diri sendiri atau hanya berorientasi kepada diri sendiri, tetapi mereka juga harus memperhatikan orang lain, harus menghormati orang lain. Dalam memperhatikan, menghormati orang lain, maka terjadilah perdamaian, terjadilah sukacita, sehingga perpecahan dalam jemaat di Filipi itu tidak terjadi. Melainkan mereka bersatu padu bersehati untuk menyaksikan Kristus, memuliakan Kristus, supaya nama Kristus saja yang ditonjolkan dan dimuliakan di dalam dan melalui jemaat Filipi. Saudara-saudara, kalau kita melihat pertentangan, perpecahan, ketegangan terjadi di mana-mana, dalam keluarga-keluarga Kristen, dalam gereja, ataupun di tengah-tengah masyarakat, itu semua terjadi akarnya ada pada egoisme, pada pementingan diri sendiri, menganggap diri sendiri utama, orang lain tidak. Orang lain dapat dipandang enteng. Karena itu saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus meneladani Kristus yang mengosongkan diri, yang merendahkan diri, harus menjadi bagian kita orang percaya masa kini. Kita juga harus merendahkan diri, mengosongkan diri, tidak egois, tetapi memandang orang lain sebagai sesama yang harus dihargai, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk mengosongkan diri, untuk meneladani Kristus, supaya damai, sejahtera, dan sukacita boleh tercipta dan menjadi bagian kita. Saudara-saudara, dalam bulan Juni ini, bulan Palkes, mengajak kita gereja-gereja, orang-orang GBIB, untuk tidak hanya memperhatikan diri sendiri, terutama gereja-gereja GBIB yang ada di kota-kota. Mari kita memberikan perhatian, menyisihkan sedikit dari berkat-berkat yang ada pada kita untuk berbagi, untuk memberikan perhatian kepada pos-polkes, supaya ada keseimbangan di dalam GBIB. Jemaat-jemaat di kota bersukacita memuliakan nama Tuhan. Jemaat-jemaat di desa juga gencar melakukan pekabaran Injil dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian, dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketegangan, pertengkaran, bahkan permusuhan
terjadi dalam kehidupan kami karena kami egois, karena kami cenderung mementingkan diri sendiri, tidak menganggap orang lain sebagai sesama ciptaan. Karena itu kami harus meneladani Kristus yang adalah Tuhan tetapi mau mengosongkan diri, merendahkan diri, menjadi sama dengan kami umat manusia supaya keselamatan itu terjadi. Demikian juga jemaat yang ada di kota Filipi. Dalam ancaman perpecahan satu dengan yang lain, mereka harus merendahkan diri, menghargai sesama, saling menghormati sesama, supaya damai, sejahtera, dan sukacita boleh terjadi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyafaat untuk dunia ini. Peperangan masih terjadi dan berdampak juga bagi kami. Yang dapat kami lakukan adalah mendoakan pemimpin-pemimpin yang menentukan dunia ini supaya diberi hikmat agar dapat meredahkan peperangan, kalau boleh meniadakannya, ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang merasakan juga dampak dari peperangan, ya Tuhan. Harga-harga yang naik tinggi, BBM juga, ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin pilihan Tuhan ini, supaya diberikan hikmat, supaya mereka memimpin untuk kepentingan rakyat banyak. Kami berdoa untuk orang-orang percaya yang ada di kekuasaan. Tuhan, tolong mereka, berikan hikmat bagi mereka agar mampu juga menyuarakan suara-suara kenabian, ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, ya Bapa. Kami berdoa untuk GPIB, kami berdoa untuk Majelis Sinode, kami berdoa untuk GPIB yang ada di kota-kota dan di pelosok-pelosok pedalaman. Bulan ini kami tetapkan sebagai bulan pelayanan dan kesaksian. Karena itu gereja-gereja di kota kiranya dapat juga menyisikan sedikit berkatnya untuk memperhatikan pelayanan-pelayanan yang ada di pos-pos pelayanan, ya Bapak, sehingga pelayanan juga boleh berlangsung dengan baik. Kami doakan, ya Bapa, pos pelayanan, ya Tuhan, pendeta-pendeta yang ditempatkan di sana, berikan semangat bagi mereka, kekuatan bagi mereka, agar melayani dengan sepenuh hati. Kami doakan untuk jemaat-jemaat yang ada di pos pelayanan, ya Tuhan. Berkati upaya mereka, pertanian, peternakan, atau apa saja yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan buat berhasil, sehingga mereka boleh menjalankan hidup dengan baik, dan juga mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan kami semua, ya Tuhan, yang boleh mengikuti acara ini. Pergumulan, tantangan, sukacita, kegembiraan kami. Kami mohonkan jamahan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, sehingga sukacita kami menjadi penuh. Tetapi pergumulan, persoalan tidak membuat kami putus asa, tetapi tetap berharap kepada Tuhan, karena yakin Tuhan tetap menyertai kami. Berkatilah kami dalam istirahat malam kami, sehingga kami boleh dibangunkan dengan kesegaran yang baru dan tubuh yang diberkati. Terima kasih, ya Tuhan dan Allah kami, terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.